Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmadu wa nasta'inu wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'dih. Oke teman-teman semua, untuk mempercepat materinya, Ustaz akan langsung membuka share screen PowerPoint-nya. Nanti teman-teman bisa lihat sesuai dengan yang ada di buku paket yang sedang dipegang oleh teman-teman sekalian. Oke, sebentar. Jadi anotasi atau untuk note-note-nya nggak ada karena maksudnya saya tandain tadi ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Nah, bisa teman-teman lihat sekalian di layar. Ini ada di halaman 105 di baris yang paling atas nih. Untuk judulnya ada di halaman sebelahnya. Judulnya adalah Bab Al-Hathu ala Talabil Ilm. Bab motivasi untuk menuntut ilmu. Bab Al-Hathu ala Talabil Ilm. Ada di halaman sebelahnya. Sedangkan untuk matan hadisnya ada di halaman 105. Oke, kita baca bersama-sama. Silakan teman-teman lihat ke buku paketnya. Dan atau kalau yang nggak bawa buku paket bisa dilihat di layar masing-masing. Anak-anak bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziril jauhara wal lu'lu'a wad dhahaba rawahu Ibnu Majah. Dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik, dia berkata bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilm atau menuntut ilmu, faridatun diwajibkan ala kulli muslim bagi setiap muslim. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim, ala kulli muslim. Wawadi'ul ilmi dan meletakkan ilmu inda ghairi ahlihi pada yang bukan ahlinya, wawadi'ul ilmi meletakkan ilmu inda ghairi ahlihi pada yang bukan ahlinya, kamuqallidil khanaziri. Ka itu seperti muqallidi itu mengalungkan, kamuqallidil khanaziri, dan al khanaziri itu adalah bentuk jamak dari khinzir. Kalau khinzir itu babi, berarti khanaziri adalah babi-babi. Bukan maksud Ustaz ngomong kasar ya, emang terjemahannya gitu. Kamuqallidil khanaziri, seperti mengalungkan pada babi-babi itu al-jauhar. Al-jauhar bisa bermakna juga perhiasan atau permata gitu, al-jauhar. Wal lu'lu'ah. Lu'lu'ah itu mutiara. Kan berbeda ya sama perhiasan yang dari bentuk permata, mutiara. Ini yang dari kerang itu. Wal lu'lu'ah dan mutiara. Wal dhahaba. Dhahaba di sini bukan kata kerja artinya pergi, tapi benda, emas. Az-zahab. Az-zahab itu emas. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi arti lengkapnya gini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Wawadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi, dan meletakkan ilmu pada yang bukan ahlinya, kamuqallidil khanaziri al-jauhara wal lu'lu'ah wal dhahaba. Seperti mengalungkan pada babi perhiasan dari permata, dari mutiara atau dari emas gitu. Bagi orang yang meletakkan ilmu tidak pada tempatnya atau memberikan ilmu ini kepada orang yang bukan ahlinya. Nah itu untuk matanya ya, insya Allah sudah jelas semua teman-teman. Nanti kalau kurang jelas bisa ditonton lagi karena ini satu record.
Kemudian kita beranjak ke bagian bawahnya, yaitu ma'ani al-mufradat atau makna-makna mufradat. Di sini mufradatnya sebenarnya cuma satu ya, ma'ani al-mufradat. Yang satu-satunya ini adalah al-faridah. Al-faridah yang dalam definisi bahasa Arabnya di sini adalah ma'aujabahullahu ala ibadihi. Apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, ma'aujabahullahu, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah atau segala yang Allah wajibkan ala ibadihi, kepada para hambanya. Ibadun itu adalah jamak dari abdun. Ma'aujabahullahu ala ibadihi. Al-faridah adalah apa-apa yang Allah wajibkan kepada hambanya. Kok di sebelahnya ada tulisan berjalan atau melangkah? Ini kesalahan penerjemah. Jadi kalau menerjemahkannya copy paste ya begini hasilnya. Kalau teman-teman jeli bisa melihat ke halaman yang ada di sebelahnya, bukan halaman, hadis yang sebelumnya, itu ma'ani al-mufradat poin pertama artinya berjalan melangkah, itu di copy paste dari situ kayaknya sama entah percetakannya atau yang penyusun bukunya. Sebenarnya makna al-faridah itu adalah wajib. Definisi dalam bahasa Arabnya ma'aujabahullahu ala ibadihi, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepada para hambanya. Oke, next ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Setelah ma'ani al-mufradat, nah ini bagian yang lumayan agak panjang. Syarh hadisnya. Yang pertama, al-ilmu kanzun azimun. Al-ilmu, ilmu itu kanzun. Kanzun itu apa? Harta karun. Azimun, yang sangat berharga gitu. Al-ilmu kanzun azimun. Ilmu itu seperti harta karun yang sangat berharga. Oke. Al-ilmu kanzun azimun. Ilmu itu adalah harta karun yang amat berharga. Ya'lamu qadaruhu kullu labibin wa aqilin. Ya'lamu qadaruhu, yang mengerti atau yang mengetahui tentang nilai berharganya ilmu ini, ya'lamu qadaruhu, yang mengetahui kadarnya atau seberapa berharganya ilmu ini, kullu labibin, semua orang yang labib. Labib itu cerdas artinya, wa'aqil, dan berakal. Jadi yang mengetahui betapa berharganya ilmu ini hanyalah orang-orang yang labib, cerdas, wa'aqil, dan berakal. Otomatis orang yang tidak mau berpikir, orang yang tidak mau mempelajarinya, tidak akan mengetahui betapa berharganya ilmu ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amarona, memerintahkan kita semua bita'allumil ilmi, untuk menuntut ilmu. Faqala, maka beliau bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Ini sini agak ngeblur ya, ngebug dikit. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yu'badu bil jahli, tidak disembah atas dasar jahil ini maknanya bukan berarti bodoh, maksudnya atas dasar ketidaktahuan. Karena mustahil Allah disembah oleh hambanya atas dasar ketidaktahuan. Bal yu'badu bil ilmi, akan tetapi disembahnya Allah itu bil ilm, dengan ilmu, dengan pemahaman. Maka mustahil seseorang yang menyembah Allah tanpa disertai dengan pemahaman. Ibadahnya pun akan menjadi tidak berarti tanpa pemahaman itu. Fal bad'u bil ilmi lazim. Diawali dengan ilmu itu adalah hal yang wajib. Segala sesuatu dalam Islam harus diawali dengan ilmu terlebih dahulu. Lazim itu arti sinonim dari kata wajib juga, maknanya sama. Fal bad'u bil ilmi lazim, maka diawali dengan ilmu adalah sebuah keharusan, lazim. Qoblal qaul, sebelum al-qaul, perkataan, awil amal, atau perbuatan. Jadi tindak tanduk kita, perkataan kita, perbuatan kita haruslah diawali dengan al-ilm, ilmu itu. Lanjut ya. Al-muradu minal ilm ma la manduhah lil abdi an ta'allumihi. Al-murad, yang dimaksud, al-muradu, yang dimaksud dari ilmu yang harus dipahami terlebih dahulu ini adalah minal ilm, dari ilmu
malamanduhah lil abdi anta alumhi. Ini malamanduhah ini maknanya eh, ilmu yang dari ilmu-ilmu yang tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk tidak menuntutnya. Intinya mah wajib dituntut gitu. Bahasanya agak diribetin. Malamanduhah lil abdi anta alumihi. Apa-apa yang lamanduhah tidak apa tidak bisa dijadikan alasan bagi hamba untuk tidak menuntut ilmu itu. Jadi ilmu-ilmu ini adalah ilmu yang wajib untuk ditimba atau dituntut oleh seorang hamba. Apa aja ilmu itu disebutkan di setelahnya ini. Kama'rifati as-soni, seperti ilmu untuk mengenal as-soni. Soni itu masna itu kan pabrik, soni itu yang membuat, pencipta. Bisa juga al-khaliq maknanya. Kama'rifati soni, seperti ilmu yang berguna untuk mengenal ma'rifah as-soni, sang pencipta atau yang membuat kita. Wal ilmi biwahdaniyah, dan ilmu wal ilmi biwahdaniyatihi, yang berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ilmu yang nggak boleh ada alasan bagi kita untuk tidak menuntutnya. Kama'rifatis sani, seperti ilmu mengenal as-sani, pencipta kita, wal ilmi biwahdaniyatihi, dan ilmu yang mengenalkan kita kepada keesaannya, biwahdaniyatihi. Asal kata dari wahid ya, biwahdaniyatihi. Yang dimaksud apa dalam tanda kurung? Ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid adalah ilmu yang wajib bagi seorang muslim untuk ditimba, untuk dituntut. Kemudian wa nubuwatu rasulihi, dan nubuah. Nubuah itu artinya kenabian, dan kenabian rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini kalau disebut sallallahu alaihi wasallam berarti Nabi Muhammad. Dan ilmu yang berkaitan dengan kenabian rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berarti ilmu ini juga penting. Apa aja yang dimaksud? Kalau yang tadi kan dikasih tanda kurung ilmu tauhid. Berarti ilmu yang berkaitan dengan kenabian ini seperti ilmu tentang sirah, sejarah Nabi, kita harus tahu siapa Nabi kita, siapa Rasul kita gitu. Apalagi nanti akan ditanya di alam kubur, mustahil kalau kita nggak tahu sirah kita bisa menjawab gitu. Maka ilmu tentang kenabian Rasulnya ini harus kita pelajari, seperti sirah, juga hadis yang berkaitan dengan sabdanya Rasulullah, tindak tanduknya Rasulullah. Dan yang ketiga ada ilmu kaifiyatis salah, tata cara salat. Ya, ilmu tata cara salat yang pasti ini masuk ke dalam ranah fikih, maksudnya kaifiyatus salah, tata cara salat adalah ilmu yang wajib bagi setiap muslim untuk dimiliki, wajib dituntut ilmu ini. Kenapa? Karena seperti kita ketahui bahwasannya sholat ini adalah puncaknya amal. Gitu. Kalau sholatnya udah jelek, maka belakangnya juga pasti akan jelek amal-amal selanjutnya. Maka ilmu yang berkaitan dengan tata cara sholat ini menjadi wajib bagi setiap muslim. Fardu ain hukumnya, itu wajib individu. Fa'ina ta'allumiha, maka menuntut ilmu-ilmu ini, ilmu tauhid, ilmu yang berkaitan dengan Rasulullah, ilmu yang berkaitan dengan tata cara sholat, fa'ina ta'allumiha, maka menuntut ilmu-ilmu barusan tadi, fardu ain, menjadi kewajiban individu. Ala kulli muslim dalam tanda kurung. Jadi maksud perkataan ala kulli muslimin, tadi yang disampaikan Rasulullah adalah wajib bagi setiap muslim. Ai mukallafin liyakhruja ghairu mukallafi minas sabi wal majnun. Yang dimaksud dari ala kulli muslim, bagi setiap muslim, ai mukallaf, atau yang mukallaf itu yang dibebankan. Ai mukallaf, yang dibebankan itu siapa? Yang kita, orang-orang yang sudah balik, orang-orang yang berakal, itu kan yang dibebankan terhadap masalah ini. Liyakhruja ghairul mukallaf, dan dikesampingkan yang enggak dibebankan itu. Siapa saja yang enggak dibebankan? As-sobi wal majnun. Sobi itu apa? Ya, anak yang belum balik, dan majnun, orang yang gila, yang kehilangan akal sehatnya. Jadi selain anak kecil, selain orang yang hilang akal sehatnya, kalau dia muslim, maka wajib untuk menuntut ilmu ini. Intinya itu. Kemudian, wa maudu'uhu asyakhsu. Dan tema besar dari hadis ini adalah maudu'nya asyakhsu. Syakhsu itu apa? Orang. Syakhsu. Maksudnya apa yang dimaksud sini orang? Fayashmilu. Maka ini meliputi az-zakaru wal untha, laki-laki dan perempuan. Jadi walaupun di sini sebutnya muslim, bukan berarti muslimah boleh ngeles gitu. Oh, saya nggak perlu nuntut ilmu, kan saya bukan muslim, saya muslimah. Enggak, yang dimaksud di sini adalah syahsu, orang. Temanya adalah orang, maka ketika membicarakan orang, yang dimaksud adalah baik az-zakar wal untha, baik itu laki-laki ataupun
perempuan. Dalam kurung lagi, wawadi'ul ilmi inda ghairi ahli, ini tadi sabda Rasulullah, dan meletakkan ilmu tidak pada tempatnya atau bukan pada orangnya, kaman la yasgha wa la yafham, bisa juga yang dimaksud adalah tidak memperhatikan, maksudnya memberikan ilmu kepada orang yang tidak memperhatikan, wa la yafham, maksudnya tidak paham di sini dia tidak mau memahami, dan memberikan ilmu kepada orang yang tidak memperhatikan atau yang tidak mau memahami, itu sama seperti yang dalam tanda kurung ini kasusnya. Meletakkan ilmu bukan kepada orang yang berhak. Apakah cukup yang dimaksud orang yang tidak berhak itu adalah orang yang tidak memperhatikan dan tidak memahami saja? Enggak. Yang dimaksud orang yang tidak berhak memiliki ilmu ini juga adalah auman yuridu aradud dunya, dunyawiyah, atau siapa saja orang-orang yuridu yang menuntut ilmu ini tapi tujuannya aradud dunyawiyah, untuk menggapai keduniawian gitu. Jadi niatnya enggak tulus karena Allah, tapi untuk misalnya untuk jadi orang kaya, atau misalnya untuk dapat jabatan di Kementerian Agama gitu, atau misalnya supaya dipandang wah sama orang lain karena ilmu agamanya lebih baik dibanding orang lain. Ini yang dimaksud bukan pada ahlinya juga. Jadi selain tidak memperhatikan, selain tidak mau memahami, orang yang menimba ilmu ini tujuannya untuk aradud dunyawiyah, mengejar keduniawian, itu juga masuk ke dalam orang yang tidak berhak. Dan yang ketiga adalah aumal la yata'allamahu lillah, atau siapa saja yang tidak menuntut ilmu ini untuk Allah semata. Jadi ria gitu, enggak, niatnya bukan karena Allah, supaya dipuji, supaya dianggap sebagai anak pesantren nih ilmu agamanya bagus gitu. Niatnya bukan karena Allah, maka ini termasuk kepada orang yang tidak berhak atas ilmu ini, sehingga menempatkan ilmu ini kepada orang itu sama seperti mengalungkan perhiasan di babi tadi, perumpamaannya gitu. Dan dalam kurung kamu qallidil khonaziri, seperti mengalungkan al-khonaziri, jamak dari khinzir, yaitu babi itu, khonaziri. Kita pindah ke slide selanjutnya. Mengalungkan pada babi itu yang dimaksud ilah sampai akhir hadis tadi, maksudnya tanda kurung tadi sampai akhir hadis tadi, sampai kata adzhab ya. Hadza ya'irru bi anna kulli ilm yahtassu bi isti'dadi walahu ahli. Ini menunjukkan bi anna kulli ilm, di anna bahwasannya kulli ilm, setiap ilmu, yahtassu dikhususkan, itu spesial maksudnya, bi isti'dadi dengan persiapan, walahu ahlu, dan ada ahlinya juga. Maksudnya setiap ilmu ini nggak cuma dalam Islam tapi dalam segala cabang ilmu adalah sesuatu yang spesial, yang itu harus disiapkan dengan cara dituntut ilmu kan. Nggak mungkin ilmu ujug-ujug tiba-tiba orang paham tanpa persiapan gitu. Jadi ini menunjukkan bahwasannya setiap ilmu yaktasu spesial biistidadi dengan persiapan-persiapannya, walahu ahlu, dan setiap ilmu pasti ada yang namanya ahlinya, orang yang memahaminya. Bersambung ke pemahaman setelahnya, faida wadu'ahu fi ghairi maudi'ihi faqad dzalima. Maka barang siapa faida maka jika, maksudnya faida dan maka jika wadu'ahu meletakkan ilmu ini, wadu'ahu fi ghairi maudi'ihi, pada yang bukan tempatnya, faida wadu'ahu fi ghairi maudi'ihi, maka jika meletakkan ini fi ghairi maudi'ihi, bukan kepada tempatnya, faqad dzalima, maka itu adalah tindakan yang zalim. Jadi kalau ini sebenarnya himbauan keras buat kita, kalau misalnya kita menimba ilmu tapi tidak karena niatnya bukan karena Allah, karena niatnya ingin menggapai keduniawian, karena paksaan gitu, jadi nggak mau merhatiin, nggak mau menyimak, ini seperti kasusnya ini, babi yang dikalungi dengan perhiasan. Babi ini diibaratkan orang yang nggak niat menuntut ilmu, atau orang yang niat menuntut ilmunya salah, dan perhiasan ini ibarat ilmu yang ingin dia miliki. Kan nggak pantas ya. Babi sebagus apapun perhiasannya, kalau dikalungin kan nggak pantas kelihatan gitu. Dan orang yang memang niat menuntut ilmunya salah, ketika dia menimba ilmu itu dan ilmunya dapat, itu juga nggak pantas jadinya, karena pasti akan digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan maqasid syariah itu sendiri, atau tujuan syariat itu sendiri. Kemudian kita langsung beranjak ke fawaidul hadisnya. Fawaid atau faidah hadisnya cuma ada 2 di sini. Wujubu talabil ilm. Ini gampang banget, pendek banget. Wajibnya menuntut ilmu. Wujubu talabul ilm. Itu faidah pertama.
Mau saya diartiin, insya Allah kalian paham ya. Yang kedua, ada mu'tibaril masyaqqah fi talabil ilmi mani'an min wujubihi. Ada mutu larangan untuk i'tibaril masyaqqah, menjadikan kesulitan, larangan untuk menjadikan kesulitan fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, mani'an min wujubihi, sebagai penghalang dari kewajibannya. Saya ulangin lagi. Adamu larangan i'tibaril masyaqqah, menjadikan kesulitan fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, mani'an, sebagai penghalang, min wujubihi, dari kewajibannya. Kalau didengerin perkata agak nggak ngeh, Ustaz langsung jelasin aja biar paham. Jadi kita selaku muslim, Rasulullah melarang kita untuk mencari-cari alasan gitu, mencari-cari alasan kesulitan sebagai alasan untuk nggak menuntut ilmu. Kita nggak boleh menjadi kesulitan dalam menuntut ilmu ini sebagai alasan bagi kita untuk menghindari kewajibannya. Itu nggak boleh. Saking pentingnya ilmu ini, bahkan Rasulullah melarang kita untuk nyari-nyari alasan gitu. Saya nggak bisa menuntut ilmu. Sekarang kan lagi PJJ, nggak bisa ketemu langsung sama ustadznya gitu. Sedangkan banyak sekali sarana yang bisa kita lakukan. Kalaupun nggak bisa ketemu dengan guru, kita bisa mencari buku, kita bisa mencari artikel yang bisa kita pelajari, sehingga jangan jadikan alasan ini sebagai alat untuk menghindar dari kewajiban untuk menuntut ilmu gitu. Ini faedah yang keduanya. Dan ini ungkapan yang terakhir, balaghatil masyaqqah ma balaghat. Kalau diterjemahin per kata mungkin agak bingung maknanya, jadi usah terjemahkan langsung satu kalimat ini. Balaghatil masyaqqah ma balaghat artinya adalah level kesulitan itu akan sesuai dengan rewardnya atau apa, hadiahnya gitu. Balaghatil masyaqqah ma balaghat. Level kesulitan atau tingginya kesulitan ini akan sesuai dengan nanti imbalannya atau rewardnya atau prestasi yang didapatnya. Maksudnya apa? Penekanan ini dalam hal menuntut ilmu. Kita semua tahu bahwasannya menuntut ilmu ini pahalanya nggak main-main. Hadis sebelumnya kita sudah pelajari ya. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Surga balasannya gitu. Sehingga kesulitan dalam menuntut ilmu ini otomatis balasannya pun akan besar. Karena sulitnya menuntut ilmu ini, maka balasannya adalah surga. Logis kan, semakin sulit levelnya, maka rewardnya juga semakin gede dong, poin yang didapat semakin besar gitu. Kayak kalau main game aja gitu, semakin susah questnya, makin gede pula rewardnya. Dalam beramal juga seperti itu, semakin sulit tantangannya, hadiahnya makin besar. Kenapa menuntut ilmu hadiahnya surga? Karena dia sulit. Kalau mudah, hadiahnya bukan surga, kipas angin ya kalau mudah. Nah itu maksudnya balaghatil masyaqqah ma balaghat. Tingkatan kesulitan itu sesuai dengan nanti capaian hasilnya seperti itu. Ini Ustaz close dulu nih.